Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan fikih produk bisnis, yang menjadi bahasan kali ini yaitu bagaimana sistem jual beli dengan menggunakan dropship dan reseller. Dropship adalah model bisnis di mana pihak ketiga bekerja sama dengan pemilik toko untuk menjualkan produk mereka. Sistem jual beli dropship merupakan sistem jual beli di mana penjual menjajakan barangnya melalui media internet. Barang yang diperoleh oleh penjual ini merupakan barang yang berasal dari beberapa supplier atau produsen. Biasanya dropship menjajakan barang atas sepengetahuan dan atas izin supplier. Contohnya begini, saya sebagai dropshipper, lalu saya memasarkan produk-produk dari produsen atau supplier dengan mengupload beberapa foto di media sosial. Nah, jika ada pembeli yang menginginkan barang tersebut, saya menginformasikan kepada supplier. Nanti si supplier ini mengirim barangnya langsung kepada si pembeli. Jadi di sini dropship tidak menyetok barangnya di gudang dan tidak mengirim barang karena barang dikirim oleh supplier. Nah, di sini ada beberapa keuntungan bagi penjual yang menggunakan sistem dropship ini. Yaitu pertama, tidak perlu modal untuk memulai usaha karena barangnya kan dikirim dari si supplier kan. Terus yang kedua, menghemat ongkos kirim, ya karena dia tidak mengirim barang. Terus yang ketiga, bebas resiko barang tidak laku. Yang keempat, tidak perlu direpotkan dengan tempat penyimpanan barang. Dan yang terakhir, bebas dilakukan di mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet. Selain keuntungan, dropshipper juga memiliki kerugian. Antara lain yaitu, yang pertama, nama baiknya menjadi taruhan. Kenapa? Karena si dropshipper ini nggak melihat kondisi barang dari supplier. Apakah barang itu sesuai dengan yang difoto, apakah barang itu kualitasnya bagus, warnanya itu sama dengan yang difoto. Nah, si dropshipper ini nggak tahu kondisi barangnya. Nah, terus yang terakhir, tidak mengetahui stok barang karena barang dikirim oleh supplier. Jadi misalkan ada pembeli yang menanyakan barangnya, dia nggak tahu nih stok ini ada apa enggak gitu. Nah, terus selanjutnya itu reseller. Reseller adalah penjual yang melakukan proses jual beli dengan langsung membeli barang dari supplier untuk disimpan sebagai stok kemudian dijual kepada konsumen. Bedanya reseller sama dropship di sini, kalau reseller dia itu menyetok barangnya dan melakukan pengirimannya secara mandiri. Jadi dia misalkan saya sebagai reseller, saya membeli barang kepada produsen atau supplier. Nah, kemudian saya menyetok barang tersebut. Misalkan saya membeli 50 pieces, saya stok di gudang. Nah, jika ada pembeli yang membeli, saya yang melakukan pengirimannya. Jadi gitu bedanya dropship sama reseller. Kalau dropship tidak menyetok barang, kalau reseller menyetok barang. Dan dropship tidak melakukan pengiriman, sedangkan reseller melakukan pengiriman. Adapun kelebihan dari reseller ini yaitu stok tersedia sehingga mempermudah penjual dalam melakukan transaksi. Yang kedua, bisa menerima konsumen jauh atau dekat. Yang ketiga, bisa menjelaskan produk dengan lebih pasti karena melihat sendiri bentuk produknya. Yang keempat, mengetahui jumlah stok yang masih tersedia dan yang kosong. Nah, kerugian dari reseller ini membutuhkan modal untuk membeli produk dan memiliki resiko produk mengendap di gudang karena tidak laku. Dari skema dropship dan reseller, parameter kesesuaian syariahnya yaitu barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat dan tidak bertentangan dengan syariah. Contohnya, tidak boleh menjual miras, terus atau narkoba atau hal lainnya. Nah, yang kedua itu barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur gharar, tadlis, dan hal lain yang bertentangan syariah. Yang ketiga, harga barang jelas dan diketahui saat akad.
Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena keterpaksaan. Adapun dasar hukum diambil dari firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Selain itu dari hadis Nabi SAW. Hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Dan kaidah fikih yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sekarang kita bahas bagaimana hukum Islam mengenai dropship dan reseller ini. Menurut fikih Islam, bisnis dropship ini diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu produk yang dijual itu halal dan diketahui dengan jelas. Begitu pula penjual, baik dropship maupun suppliernya, harus menjelaskan objek jual beserta harganya agar tidak termasuk produk yang goror atau tidak jelas yang dilarang dalam hal Islam. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah melarang jual beli yang mengandung goror. Yang kedua, memenuhi unsur ijab qabul yang menunjukkan keinginan jual beli dan ridho kedua belah pihak. Menurut mazhab Syafi'iyah, bisnis dropship ini bisa melahirkan perpindahan kepemilikan dengan sekadar akad atau transaksi yang disepakati sesuai dengan pendapat ulama. Pembeli memiliki barang dan penjual memiliki harga barang dengan sekadar akad jual beli yang sah dan tanpa menunggu adanya serah terima atau taqabud. Dan yang ketiga, akad antara dropshipper dan pemesan adalah jual beli tidak tunai, seperti halnya antara reseller dan pembeli. Sedangkan akad antara dropshipper dan supplier merupakan akad ijarah, yaitu dropshipper mendapatkan imbalan atas jasa pemasaran atau mendapatkan pembeli. Skema ijarah tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000 tentang ijarah. Imbalan yang diterima oleh dropshipper atau reseller ini bisa berbentuk nominal tertentu atau presentase yang telah disepakati antara produsen dan dropshipper. Contoh untuk imbalan dalam bentuk nominal adalah jika dropshipper bisa menjual satu produk baju, misalnya, dia berhak mendapatkan imbalan. Sedangkan untuk imbalan dalam bentuk presentase, jika dropshipper bisa menjual satu produk baju, misalnya, dia berhak mendapatkan presentase sekian persen dari harga jual selama jelas dan diketahui. Sebagaimana hadis riwayat Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Dengan demikian, menurut fikih Islam, bisnis dropshipper itu diperbolehkan dengan syarat produknya halal dan jelas. Serah terimanya melahirkan perpindahan kepemilikan dan memenuhi skema jual beli tidak tunai dan skema ijarah. Sekian pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.